Evan Mania dimanapun Anda berada, salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman Muslim, dan Evan juga sekarang sudah sangat mengerti tentang Islam karena banyak balapan di Timur Tengah. Mereka pun juga sama-sama bareng-bareng mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Yang hebat lagi, hormat saya untuk Aston Martin, mereka juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa, plus 2 pembalapnya ikut puasa. Nah, ini kan luar biasa. Maksudnya puasa gelar, ya kan? Dan ini juga supaya kita tidak terlalu ngomongin hewan terus, kita juga pengen tahu ya, kalau puasa gini keluarga Asa kan ada Ibu yang jago masak gitu. Karena sahurnya pakai apa? Pertanyaannya adalah sahurnya pakai apa? Ivo nggak jago masak, Mas. Kan Bino jago milih order. Pertanyaan sederhana aja. Kamu tadi sahur pakai apa? Kayak gitu kan? Oseng-oseng kangkung sama udang. Nah, itu kan beda kan kalau ada keluarga yang bisa masak. Tapi beda kalau ditanya Dewo, sahur pakai apa? Pakai tangan. Masa pakai kaki? Oke, Evan Mania. Semoga teman-teman jangan batal, terus puasa, dan silahkan juga dukung terus tim Anda, karena juga Formula 1 sudah bergulir lagi sekarang di Australia. Ini menarik sekali, karena dulu saya ini orang yang paling benci, tapi juga rindu. Benci karena Asa itu dulu waktu jadi wartawan aktif, saya siaran di radio, dia selalu berangkat ke Australia, dan saya hanya bisa bertanya siaran dari studio, apa kabar Asa di Australia, gimana itu. Tapi rindunya kalau dia pulang pasti bawa oleh-oleh gitu kan. Nah, kita pengen tahu ya, kenapa Formula 1 sangat penting bagi wartawan tahun-tahun dulu. Nah, yang jelas saya kasih clue dulu, Formula 1 dulu berawal dari Australia. Ya sudah, di situ kita sudah lihat mobil itu siapa yang nanti yang mobilnya belepotan atau tidak. Benar atau tidak, Asa? Iya, selalu jadi balapan pembuka. Jadi nggak terasa saya pertama kali ke Melbourne tahun 2001. 2001. Kemudian sampai terakhir mungkin ya 2016 terakhir ke sana. 17. 17, maaf, 2017 terakhir ke sana. Ya. Jadi itu mungkin hampir 10 kali ke Melbourne. Kenapa? Karena lomba pertama, satu, nggak terlalu jauh dari Indonesia. Tiga, jadi satu, balapan pertama, dua, nggak terlalu jauh dari Indonesia, tiga, bisa ajak keluarga karena Melbourne kotanya menyenangkan, dan sirkuitnya di kota. Jadi nggak perlu kayak kita kalau ke Sepang harus bangun pagi-pagi, Mas Dewo, berangkat jauh-jauh. Ya. Atau kalau di Monaco harus naik tram dulu 45 menit, 1 jam. Austin yang agak jauh dari kota. Jadi ya Melbourne banyak alasan untuk ke sana, dan salah satu poin dari podcast ini adalah ini moga-moga pandemi sudah hampir berakhir, dan kalau F1 Mania diberi kesempatan dan kemampuan untuk pergi nonton F1, saran saya adalah salah satu tempat yang paling asik untuk nonton. Walaupun bukan sirkuit tradisional, itu adalah Melbourne. Karena ya alasan-alasan tadi itu. Semua festival suasananya lengkap gitu. Biasanya balapan pertama lagi. Jadi orang masih kangen, dan kalau pengen cari tanda tangan di situ yang gampang, kalau pengen ketemu pembalap di situ juga bisa. Banyak alasan ke Melbourne yang nanti akan kita bahas di podcast ini sebelum kita preview lombanya, Mas Jo. Ya. Oke. Jadi sebelum kita ngomong Melbourne, ini ada satu yang menarik. Jadi Asa ini paling jarang WA saya, gitu kan. Jadi kalau WA kami cuma Mas Vegas. Langsung gini, Mas Vegas. Oke, ini menarik sekali. Saya sudah bilang kalau bisa ke Amerika 2 kali aja. Tapi itu kan Austin semuanya. Di sana ada Vegas nih. Dan memang waktu saya pertama kali ke Amerika itu sudah dapat bantuan dari Asa untuk pengurusan exitnya ke sana, exit permitnya ke sana. Jadi Asa bantu saya dengan mudah sehingga saya bisa merasakan, karena saya waktu itu di Austin ke LA. Vegas salah satu kota yang menurut saya memang luar biasa. Nah, sebenarnya saat ini Amerika ini kan kota kedua, mungkin negara keduamu atau kota keduamu ya. Sekolahmu sejak kecil di sana. Nah, Vegas ini apa yang membuat antusias dan sampai pembalap pun komentarnya miring-miring? Satu, ini saya nampilin dulu foto screen imajinasinya F1 terhadap balapan di Vegas nanti. Ya. Dan ini satu, sudah bukan rahasia, ini salah satu kota pusat entertainment dunia. Saya dulu sama teman-teman kalau misalnya pas kuliah, kalau lagi jutek ya weekend ke Vegas, kayak gitu kira-kira. Kemudian banyak film tentang Vegas. Oke, F1 ada di Austin, F1 sekarang ada di Miami. Tapi ketika F1 memutuskan di Vegas, dan yang lebih penting lagi,
melewati jalur utamanya Vegas, The Strip itu. Jadi jalan depan kasino yang macet, padat, penuh orang jalan kaki itu akan dipakai sebagai bagian dari sirkuit. Menurut saya itu udah spektakuler luar biasa. Itu pencapaian, tidak ada balapan dunia lain yang mungkin bisa melakukan itu. Bahkan parade-parade dunia pun belum tentu bisa nutup jalan itu. Dan saking pentingnya Vegas ini untuk F1, IO-nya F1 sendiri, jadi tidak pakai promotor lokal. Semua mereka kelola sendiri yang di Las Vegas ini, mulai 2023. Dan itu spektakuler. Ini saya pengen nunjukin gambar denah yang ini. Mungkin teman-teman sudah lihat semua di media sosial, karena juga dipublish oleh F1. Jadi kalau Anda lihat yang bagian jalan paling panjang ini Vegas Strip. Ya. Ini ada Menara Eiffel, itu Hotel Paris, MGM Grand di sebelahnya, Venetian di sebelahnya. Jadi ada kolam besar di ujung kanan ini. Kalau kita lihat ini air mancur Bellagio itu. Lalu Caesar Palace ada di sebelahnya kolam itu. Jadi bayangkan salah satu tempat paling fotogenik, paling spektakuler di Amerika itu dilewati F1, ditutup Sabtu malam lagi. Jadi malam Minggu balapannya, bukan hari Minggu. Dan itu menang semua, karena kalau malam prime time Amerika, maka rating TV akan tinggi. Kemudian kedua itu di Eropa akan Minggu pagi, buat kita itu Minggu siang. Jadi buat semuanya enak untuk nonton. Selama ini balapan di Amerika, kalau kita kan harus dini hari ya Mas Dewo ya, kayak di Austin nanti. Nah ini sesuatu yang sangat dipikirkan dari nol, akan menjadi mungkin tontonan balap terbesar di dunia yang bisa menyaingi Monaco, menurut saya. Ya, dan ini balapan terpanjang di dunia karena di Vegas tapi sampai ke Menara Eiffel. Coba dilihat itu, ini jauh. Dan yang membanggakan di sini nanti ada ikon Indonesia muncul. Asa tadi bilang apa air mancurnya tadi Hotel Bellagio itu kan sebenarnya kalau di Indonesia kan itu kan kecap-cap bango itu. Jadi ya mungkin harus bangga juga. Ini kalau kita bicara bisnis sampai Formula One tidak memberikan kepada IO lokal. Ini apakah memang dari sisi bisnis atau memang karena ini rumit? Nah, itu sama. Betul. Harus diingat Liberty Media itu sangat pengalaman mengelola olahraga, Mas Dewa. Itu kan pemilik klub-klub profesional di cabang olahraga lain. Ya. Dan mereka ini tentu sudah lama gatel ingin bikin F1 lebih wow lagi di Amerika, walaupun sudah ada Austin. Dan tahun ini ada Miami. Dan Vegas ini akan melengkapi itu. Jadi kalau kita pikir ya, ini Amerika itu kita anggap screen ini Amerika, kemudian Miami itu ada di pantai timur, ya, dekat dengan Eropa, lalu sangat nuansa Amerika Latin sangat kuat. Ya. Kemudian ada Austin yang itu Midwest, yang di tengah, yang itu Amerika banget, cowboy, bison, sapi, dan lain-lain ada di situ. Itu mewakili waktu Amerika Tengah. Selisih jam kan. Kemudian Las Vegas ini mewakili waktu pantai barat. Ya. Karena walaupun dia di padang pasir, tapi dia dari Los Angeles kan naik mobil hanya 3 jam, nggak sampai 3 jam malah, 2,5 jam. Sehingga ini dekat dengan yang di Asia, yang di Pasifik, kemudian mewakili Amerika bagian barat. Jadi sudah terwakili semua ini 3 Amerika di 3 balapan tahun depan ini. Apakah akan lebih dari ini? Liberty Media pasti akan terus mencari peluang. Tapi 3 ini sudah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa F1 benar-benar sudah punya rumah di Amerika. Harus diingat tahun lalu penonton F1 terbanyak tahun lalu itu di Austin, 400.000 orang dalam 3 hari. Semua balapan lain di dunia kalah. Ya wajar kalau daripada mempercayakan orang, kita kelola sendiri aja, memaksimalkan revenue untuk Liberty Media maupun untuk Formula One. Apapun semua olahraga profesional itu bisnis. Nah ini luar biasa. Yang lucu, ironis Mas Dewa adalah ini kan bukan kali pertama F1 ke Vegas. Dulu tahun 80-an awal pernah. Saya masih terlalu kecil ya waktu itu, saya masih umur 5 tahun, tahun 82 itu. Tapi waktu itu kalau kita lihat gambar petanya, mungkin di screen bisa lihat gambar peta. Kalau kita lihat ada kolam Bellagio di sisi kanan itu, ada kolam air besar itu. Di sebelahnya ada hotel namanya Caesar Palace yang ada hotel tinggi-tinggi 3 itu. Ya, untuk tinju-tinju itu saya. Ya, betul, untuk tinju-tinju. Dulu F1 tahun 8 itu hanya di parkirannya ini, Mas. Oh. Hanya kalau nggak salah di belakang sini kalau nggak salah ya. Ya. Hanya di parkirannya. Jadi bayangkan, saking besarnya, parkirannya itu bisa buat F1 dulu. Satu hotel loh ya.
Satu hotel. Ini belum semuanya, sehingga wow, ini benar-benar sesuatu yang F1 yang dulu hanya milik satu hotel, sekarang satu Vegas dipakai untuk F1. Saya udah nggak bisa bayangin nanti serunya seperti apa. Makanya saya bilang Mas Dewo, ini kan rencananya sih November kayaknya tahun depan. Jadi 3 balapan di Amerika itu dibagi-bagi semua gitu. Satu di awal musim, satu agak tengah, agak akhir, satu di akhir. Jadi nanti ini bukan hanya tempat spektakuler, tapi juga bisa ikut menentukan juara dunia tahun depan di Vegas ini. Iya. Nah, ini makanya saya nawarin Mas Dewo kayaknya mending ke Vegas gitu. Kenapa? Spektakuler baru dan kalau misalnya jadwalnya bagus kan seminggu sebelum atau seminggu sesudah kita bisa nonton entah itu IndyCar atau NASCAR. Dan karena itu bulan November bisa nonton American football karena di sini kan? ada Raiders di sini juga. Iya kan? Bisa nonton NBA. Kan? Iya kan? Ini yang saya WA grup ke Hewan Mania Surabaya. Asa ngajak ke Vegas. Terus Lis, kalau bisa kalau mau ke sana kita bikin grup sendiri. Karena apa? Kalau sama Asa kita nggak pulang-pulang, meremen nonton ini. Kita mau pulang mau apa? Deportasi, nggak punya duit ya, bilang gitu. Tapi yang jelas saya jadi takut ya Vegas ini apakah nanti menginspirasi sirkuit di Timur Tengah. Saya jadi agak ragu juga. Karena apa? Vegas ini dulunya juga padang pasir kan. Ya, sudah menjadi kota indah seperti ini. Sementara di Timur Tengah masih padang pasir. Wah, nanti ikut-ikutan jadi kota judi. jadi kota. Yang jelas kalau saya ke Vegas saya harus izin dulu karena saya harus izin Om Irama karena di sana adalah judi. Masih ada lagi untuk Vegas Enggak, tapi ya sulit dipercaya. Kita sampai nggak peduli sama layout sirkuitnya bagus atau tidak. Menarik untuk balapan atau tidak, menarik untuk menyalip atau tidak, jadi nggak peduli sekarang. Yang penting ada F1 di Las Vegas. Kalau ngelihat ini kan, ini lurusnya sepanjang itu, top speednya bisa di atas 350 ini kalau normal. Ya, kita tunggu aja nanti perkembangan sirkuit ini seperti apa. Tapi ini sudah diumumkan sendiri oleh F1, dikelola sendiri oleh F1. Ya Mas, yang masih tahun depan ya. Tapi ya ada sesuatu yang dituju lah tahun depan. Ya. Yang jelas Asa tadi bilang bahwa ini akan clear, jadi memang benar-benar tidak ada kendaraan lain lewat. Karena kalau di jalan ini ada kendaraan lewat, yang paling saya senang tunggu adalah truk lewat, gambar cewek, nomor telepon. Yuk, pembalap lirik semua nanti. Pembalap pasti sudah punya plan semua nih. Saya bisa bayangin Lewis Hamilton tipe-tipe yang suka ke tempat-tempat kayak gini nih kan. Iya. Kalau Vettel nggak jadi pensiun katanya ya. Ricciardo Mas Dewo. Ricciardo ya, nggak jadi pensiun ya. Oke, teman-teman, ini mungkin juga jadi pertimbangan, tapi saya kembali lagi ke Australia tadi karena bukan apa-apa. Mungkin secara maaf ya, kalau saya kan perhitungannya ekonomi ya. Kalau ekonomi kan ke Australia ini juga seharusnya lebih mudah dijangkau gitu kan. Kemudian juga makanan juga di sana juga kita masih bisa ketemu teh pucuk harum ya saya kan juga masih lumayan gitu kan. Nah, asal tadi bilang kota, saya juga sangat setuju kalau ini memang tidak ada kesulitan kita untuk soal transportasi karena asal tadi sudah bilang di berbagai sirkuit itu ya problem kita adalah dari kota ke sirkuit gitu kan. Betul. Nah, dari 2001 hingga 2017 sebenarnya yang hal yang paling menonjol yang Asa sulit ingat itu apa sayang? Ini luar biasa, saya menemukan sesuatu yang luar biasa dalam kurun waktu yang panjang seperti itu. Saya nanti akan berbalik bertanya ke Mas Dewo itu ya. Jadi kalau buat saya Mas Dewo pasti karena saya ke sana untuk F1, jadi kadang-kadang nggak mikir jalan-jalan. Jadi pagi sampai sore sampai malam, dan sana kan Australia jam 5 sore banyak yang tutup. Ya. Sehingga saya balik dari sirkuit juga sudah nggak bisa ngapain lagi kecuali makan. Ya. Kemudian balik hotel dan nyiapin artikel dan lain-lain dulu. Jadi saya benar-benar dulu tahun-tahun pertama benar-benar nggak peduli Melbourne itu seperti apa. Malah mungkin baru tahun keempat atau keberapa ke sana baru jalan-jalan gitu. Jadi saya Mas Dewo tahu lah, yang kenal saya juga tahu saya kalau ke sirkuit biasanya benar-benar ke sirkuit, nggak mikirin jalan-jalannya. Dari jam 7 pagi berangkat dari hotel, pulang jam 9 malam teman-teman. Karena kita jam 7 sudah sampai kota, makan dulu, sampai hotel jam 9, kemudian Asa menyiapkan tulisan untuk besok. Karena saya itu orangnya pemalas, jadi saya juga ikut sibuk milih foto saya. Kalau ditanya biar siap, kalau nggak malu saya. Karena lebih tua gitu kan. Oke, lanjut saya. Ya, jadi karena saya pasti inginnya di sirkuit dan lomba pertama biasanya yang dituju pasti wah ini pembalap baru siapa, kemudian mobil baru seperti apa, pengen ngelihat langsung, penasaran. Kemudian kalau ada regulasi baru, diskusi dengan orang-orang di sana. Yang pasti paling berkesan adalah saya melihat banyak debut pembalap
F1 di Melbourne. Jadi pertama kali dia ikut F1. Yang pertama saya ingin nunjukin ini foto 15 tahun yang lalu, 2007, Melbourne, Australia 2007, Lewis Hamilton. Oh. Jadi ini foto dengan Hamilton di balapan pertamanya di F1. Ya, belum punya tato, rambutnya masih pelontos, dandannya masih ikut jadi karyawan, belum aneh-aneh, belum high fashion. Tapi ini balapan pertama masih ramah, masih salaman, pegang-pegang masih oke. Dan kontras Mas Dewo, saya pengen nunjukin foto saya sama Mas Dewo dengan Lewis. Iya, ini tahun berapa? 2016 ah. 2016. Habis Lebaran saya. Ini kan dia pakai kalungnya Regal. Jadi habis Lebaran ini. Jadi ya ini sudah tato, sudah juara dunia berkali-kali pasti. Dan Mas Dewo khas kemana-mana pasti liputan pakai batik. Kemudian ya ini sudah mulai ada bodyguardnya, don't touch, jangan pegang. Jadi kita jaga posisi tangan kayak gitu. Ini bedanya Lewis Hamilton dengan sekarang. Lalu sebelum kita ngomongin yang lain Mas Dewo ya, 2016 ini kan penting buat kita ya Mas Dewo ya, karena kita datang bukan untuk Lewis Hamilton. Mungkin yang penggemar F1 Mania Surabaya mungkin Surabaya dan Indonesia tentunya pasti ingat 2016 itu Australia 2016 adalah debut dari pembalap yang namanya Rio Haryanto. Rio. Jadi ini waktu itu kebetulan agak banyak yang datang ke sana, banyak orang-orang ini orang-orang penting lah datang ke sana. Saya kesempatan foto sama ya dua Ananda, foto dengan Rio Haryanto. Jadi Azrul Ananda Mikola dengan Rio Haryanto ada di sini. Ini di weekend di Melbourne itu. Kebetulan waktu itu juga ayah saya juga ikut. Ini ada Pak Dahlan dengan Om Sinyo, dengan ya papanya Nanda Mikola. Jadi bapak-bapak satu meja sendiri, anak-anak di meja yang lain. Jadi ya urusan orang tua dengan urusan yang lebih muda kan beda waktu itu. Jadi ya memang ini kesan yang luar biasa. Jadi waktu itu dengan Om Sinyo foto di garasinya Manor waktu itu di tulisan Rio Haryanto. Ya sebagai penggemar F1 apapun ini sejarah, apapun endingnya, apapun kelanjutannya ini adalah sejarah. Yang penting Indonesia sudah pernah di situ. Malah istri saya pun juga pernah ikut karena istri saya nggak punya kartu pedok, jadi dia jadi kayak penggemar yang lain. Nah ini sisi lain enaknya Melbourne adalah ada tempat di mana fans itu bisa menunggu pembalap datang. Dan itu bisa kalau beruntung bisa foto, bisa minimal minta tanda tangan. Misalnya saya kasih contoh waktu itu Rio juga distopi banyak orang. Dimintai tanda tangan oleh orang dari berbagai negara, bukan hanya dari Indonesia. Jadi waktu ngelihat ini saya mikir gini Mas Yo, seru ya ada orang Indonesia, pembalap Indonesia yang dipanggili di mana-mana, diteriaki di mana-mana, dimintai tanda tangan. Itu kan sesuatu yang banggaan ya. Ini orang Indonesia juga gitu. Ini orang Indonesia juga itu. Jadi kalau Anda kenapa kita sarankan ke Melbourne ya karena seperti ini. Ada ya mungkin COVID ya mungkin agak beda sekarang, tapi sebelum pandemi itu seperti ini. Kalau ke Melbourne itu ada tempat di mana fans itu bisa menunggu pembalapnya lewat dan semua pembalap tidak bisa menghindar. Mau nggak mau harus lewat situ. Ya mungkin kayak Lewis Hamilton dia akan lari ya, nggak akan mempedulikan. Mas Dewo ingat ceritanya Kimi Räikkönen pertamanya nggak mau ngasih tanda tangan, kemudian dipanggil oleh waktu itu masih Arifa Bene ya. Arifa Bene. Kimi dipanggil, suruh kasih tanda tangan, jadi harus melayani penggemar seperti itu. Betul ya. Jadi Kimi kan biasanya jalan sendiri, gitu kan. Ternyata ini kan melengkung ya. Ini tempat ini melengkung. Ujung ada bosnya, jadi bosnya stop kamu tanda tangan. Jadi lucu juga itu Kimi Räikkönen dipaksa ngeladeni tanda tangan di situ. Nah ini yang bikin suasana di Melbourne juga berbeda dengan sirkuit lain ya. Lanjut dan saya ingin nunjukin foto ini karena Mas Dewo ngirim foto ini. Mas Dewo ternyata nggak ingat siapa itu Mick Duhan. Jadi saya bilang Mas Dewo itu Mick Duhan gitu, harus foto sama itu. Mas Dewo foto sama Duhan. Dan saya ingat saya tahun 2001 pertama kali ke Australia Mas Dewo. Yang saya ajak pertama foto adalah Mick Duhan. Dan saya punya fotonya ini. Saya tidak tampilin tapi ini foto ini saya Mick Duhan dan ini Barry Sheene, juga legenda balap motor. Barry Sheene sudah meninggal sekarang. Jadi ini salah satu foto paling spesial yang saya simpan karena ada idola saya Mick Duhan dan ada Barry Sheene juga foto di situ. Jadi anaknya Mick Duhan mungkin tahun depan sudah balapan F1, kita nggak tahu. Jack Duhan sekarang di Formula 2. Bisa ketemu banyak orang.
bisa ketemu banyak orang di Melbourne ini karena ya satu suasana di tengah kota, jadi nggak ribet kemana-mana. Dan Mas Dewo mungkin mau cerita, kita dulu punya kebiasaan lucu mulai 2016-2017 itu Mas Dewo ya. Iya, ya jadi. Bisa ceritain ini Mas Dewo. Iya, sebelumnya yang McDuan saya. Yang McDuan ya. Ya, jadi saya waktu kan ini siapa saya? Kok kenal ya saya? McDuan itu. Terus itu ngapain dia? Ternyata teman-teman kalau nonton di Australia biar kita dapat tambahan bonus. Ternyata McDuan ini juga balapan dengan mobil. Jadi waktu itu ada mobil apa ya? Kayak semacam ya, ada F1 supercar, lalu mobil biasa kayak gitu ya. Ya intinya gitu. Jadi mereka di Formula duluan nanti dikejar gitu. Nah, bagi saya ini pengalaman baru ya, karena di sirkuit manapun saya nonton nggak ada bonus seperti ini. Ya. Dan yang saya cukup bangga kaos ini adalah kaosnya antropologi UGM nih saya. Jadi ya, ini saya tuh tidak sengaja karena waktu itu DS-nya antropologi UGM saya pakai kaos ini. Saya sampai ke dosen-dosen ini loh, aku juga membawa kaos antropologi itu. Waktu batik tadi juga sebagai kebanggaan saya, karena yang buat batik itu kebetulan kakak angkatan saya membuat batik dari warna-warna alam, gitu kan. Makanya ini kaosmu sudah saya bawa ke yang satunya, nanti ada foto yang satu batik itu ya, itu saya bawa ke Australia. Dia sangat bangga dia. Nah ini, bangga sekali. Nah teman-teman ini strategi saya dan Asa kalau kehausan. Saya diajari Asa. Jadi pada saat saya liputan pertama di Malaysia, saya diajari Asa. Kalau berani datang ke hospitality team. Kenapa? Kamu pengen apa? Mau minum, mau makan, atau apa gitu. Dan ternyata saya coba. Boleh saya minta kopi, beliau. Dan ternyata keterusan. Akhirnya saya kan di Malaysia mencoba semua kopi masing-masing tim saya. Yeah. Awalnya kan Asa yang ngejak ke Renault waktu itu ya. Yeah. Ingat kan? Waktu itu. Terus setelah itu kita di sini mencoba punyanya Petronas ya saya. Mercedes ya saya. Yeah. Ya, di luar ada Asa, saya terus ke apa ya, candu nyari gratisan sampai ke Manor saya, sampai ke Manor. Maaf ya beda ya, kopinya Mercedes, Ferrari, tim penengah William, terus Manor. Maaf ya, ini terpaksa saya, waduh ini nggak cocok nih saya ini. Jadi kita nyobain semua kopi Mas. Jadi iya benar saya. Kemudian kopinya Ferrari menurut saya yang paling enak sih. Iya saya. Jadi waktu di Sepang pun saya waktu ngajak, maaf tanda petik nakal, ngajari teman-teman Evan Mania Surabaya nyusup. Jadi setelah balapan selesai kita jangan pulang, sampai malam kita nyusup. Itu yang kita kejar pertama kali kopi, tapi ternyata sudah nggak melayani. Teman-teman dikasih gulanya Ferrari. Itu disimpan loh saya. Karena saset gulanya ada logo Ferrarinya ya. Ini saya tuh kadang-kadang seneng, bangga, inilah Evan Mania sejati seperti ini. Apapun yang berbentuk ada tulisannya Evan itu pasti akan disimpan, dibawa pulang gitu kan saya. Seperti itu kan. Betul, sampai kayak misalnya lampu hiasan meja restoran ada gambar Evan dibawa pulang. Kemudian ada piring ada logonya Evan dibawa pulang. Ya. Ada petugas parkir sirkuit karena kaos sirkuit dibeli. Walaupun keringatnya minta ampun. Dan yang dulu lalu ada banner-banner di tiang-tiang dipanjat diambil ya Mas. Iya. Saya panjat itu kebetulan bule yang saya injek. Jadi ada bule yang kamu injek bahu saya. Jadi saya didorong dari bawah ke atas itu saya. Ya sekali-sekali dulu kamu jajah, sekarang aku jajah kamu ya bilang gitu. Nah, Melbourne ini sebenarnya saya juga masih penasaran saya. Ini kan memang kalau secara keseluruhan menarik ya, karena kok diam-diam Australia ini punya banyak pembalap saya. MotoGP juga punya legenda, Formula One pun juga istilahnya masih punya pembalap yang masyarakat di sana juga menyintai gitu saya. Ada pembalap lain nggak di Australia yang selain tadi Duhan, selain Weber, selain siapa itu? Kan sekarang ada Daniel Ricciardo, kemudian juara F2 kemarin Oscar Piastri itu Australia. Karena memang sejarah negaranya suka olahraga, jadi semua olahraga pasti berkembang di Australia dan di sana sport science-nya juga bagus, jadi mencetak atlet bukan mencari atlet, sehingga Olimpiade pun peringkat 5 dengan penduduknya Australia kan sama dengan Jabodetabek, tapi dia peringkat 5 Olimpiade. Ya wajar aja kalau memang suka olahraga dan olahraganya sangat berkembang, dan ya kalau ada event-event olahraga seperti ini difasilitasi luar biasa. Catatanku sih kalau kita ke Melbourne karena ini di kota, jadi banyak festivalnya di sirkuit. Agak balik dulu Mas Dewo. Kemudian kalau mau belanja merchandise juga lengkap. Ini foto-foto lama sih. Saya nggak tahu apakah tahun ini bakal sama karena pandemi. Tapi dulu Ayrton Senna punya shop sendiri, Ferrari punya sendiri, Red Bull punya sendiri. Saya nggak tahu seperti apa sekarang. Yang jelas karena ini taman kota, jadi suasananya menarik dan cuacanya kan bagus banget di bulan
di bulan April ini. Jadi tidak panas, tidak dingin, dan kalau capek ya tinggal naik tram aja kembali ke kota. Di kota pun kalau mau belanja merchandise juga banyak, bisa ke Elizabeth Street, di situ ada toko yang jualan merchandise F1. Kalau mau cari tanda tangan pembalap, di situ juga lengkap, baju-baju bekas atau apa di situ juga ada. Elizabeth Street itu ya, 1 blok dari Swanston, jadi kalau dari jalan utamanya Melbourne itu bisa ke situ. Ya. Jadi sekali lagi sangat rekomendasi kalau memang diberi kesempatan dan kemampuan, kalau pengen nonton F1 hanya kesempatan sekali, yang nggak jauh adalah Melbourne itu Mas Yo. Yang apa ya, banyak kesan-kesan cerita-cerita seru tadi itu, termasuk debut pembalap Indonesia yang pertama. Ya, oke. F1 Mania, saya juga cerita sedikit penutup bahwa saya tuh orang yang agak anti membeli kaos sirkuit. Jadi kalau saya dikasih oleh-oleh teman, saya belum pernah ke sana, jarang saya pakai. Nah, karena saya itu ke Australia, ini menurut saya juga mungkin hanya pertama saya dan nggak mungkin kembali lagi. Saya beli kaos ini tahun 2016 ini. Ya, kenapa saya beli ini? Gara-gara Asa waktu itu nawarin saya ke sana, kita terbang pakai bangku ekonomi atau bisnis. Mahal bisnis. Enggak, Malaysia Airlines baru saja jatuh. Ini di diskon gitu kan. Berani nggak naik Malaysia Airlines? Berani, saya bilang. Kenapa? Ya pilotnya 3 kalau Malaysia Airlines. Apa? Pilot, co-pilot sama Tuhan, saya bilang. Udah, nah ini aja yang murah. Gitu kan. Nah, baru pertama kali teman-teman seumur-umur, saya sekarang udah 57 tahun gara-gara Asa, saya bisa naik bisnis. Dan di situ juga di bisnis, di bangku bisnis itu akhirnya pulangnya kita bisa ketemu jagoan yang mungkin Asa juga harus ingat ketika kita pertama kali di 2016 ada jagoan juga, yaitu Max Verstappen. Waktu itu pertama kali balapan ya kan, Sa? Ya. Dan pulangnya juga di bangku belakang kita. Jadi mungkin tambahan kalau tadi ada Lewis Hamilton. Kemudian dari Asa 2001 ketemu Lewis Hamilton, baru 2016, jadi sudah 15 tahun baru ketemu lawannya Lewis Hamilton gitu kan saya. Iya. Nah, makanya berkesan saya beli kaosnya ini, saya simpen sampai sekarang. Oke. Ya Mas Dewo biasanya nggak beli kaos resmi sirkuit kecuali itu dipakai sama petugas parkir atau petugas sirkuit atau apa lagi. Ya ini karena gara-gara. Tapi itu juga cerita Mas Dewo ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nonton sirkuit lalu lihat petugasnya pakai baju apa, tawar. Siapa tahu dijual, itu merchandise nggak dijual kan Mas Dewo? Betul. Jadi tadi sedikit tambahan aja, kalau tadi Asa bilang ada toko merchandise, sebenarnya ada toko merchandise yang mantan istrinya itu orang Ngawi di situ, Sa. Jadi dari Garuda ya kan, yang selalu pakai bahasa Indonesia. Kalau kita bawain bir bintang di Malaysia kita dapat diskon, ingat berapa orang timmu, berapa grupmu, kamu dapat diskon 20% gitu kan, ingat nggak? Itu ada orangnya di situ juga kan tokonya kan. Betul. Ya. Jadi yang salah satu pemiliknya ini istrinya orang Indonesia. Gitu. Ya. Jadi ya itu Mas Dewo pinternya kayak gitu, nemu aja kayak gitu. Bawain berbintang ya, jangan lupa ya untuk dapat diskon. Ya Mas Dewo, sama tahun ini juga ada, sekali kita udah mulai ngomong persiapan lomba buat Mas Dewo, mungkin ada yang mau di-share lagi kalau misalnya. Enggak, saya malah pengen kembali ngobrolin soal balapan nanti saya, karena kok kenapa sirkuit ini? Nah itu kembali lagi menggelar Formula One, karena Asa tadi udah bilang ini sirkuit bukan permanen, jadi jalan raya juga kan, karena itu kayak semacam kebun gitu. Karena ternyata kalau kita mau cari tiket yang murah itu jangan takut, kenapa di kebun-kebun itu banyak bangku kebun yang permanen, jadi kita tinggal duduk aja di situ, murah gitu kan. Jadi nggak harus beli tribun. Kenapa? Karena sirkuit ini memang taman kota, jadi sebenarnya mau duduk di tribun pun yang kelihatan, dan flat ya, jadi datar. Jadi duduk di tribun pun yang kelihatan hanya yang lewat di depan saja. Jadi tikungan berikutnya sudah nggak kelihatan. Sehingga banyak orang lebih memilih beli tiket yang general admission itu yang paling murah, karena dia bisa jalan keliling. Pindah-pindah, duduk di rumput, duduk di bangku taman. Kemudian dan di mana-mana itu ada tempat merchandise, tempat jualan makanan minuman, ada tempat bermain untuk anak-anak. Jadi tidak harus di tribun utama. Kemudian ada lagi misalnya ada danau di tengahnya, itu danau buatan, sehingga kalau misalnya pengen menikmati suasana, mending duduk di situ sambil nonton giant screen, itu mungkin lebih enak nontonnya daripada nonton duduk di tribun hanya mobil lewat gitu. Karena ya istri anak-anak saya ngomel gitu, nonton kan cuma lewat, habis itu nggak kelihatan lagi. Nah, dan itu duduk yang mahal, sehingga ini benar-benar mungkin mahal di pesawatnya, beli tiketnya nggak usah yang mahal, beli yang general admission, jalan-jalan aja keliling. Itu sangat menikmati. 3 hari misalnya, hari pertama jalan keliling, hari kedua
menikmati merchandise-nya, baru hari ketiga nonton balapannya, mungkin kayak gitu. Nah ini sekali lagi saya sendiri kangen ke Melbourne, ya moga-moga nanti bisa ke sana lagi. Oke, Sa, ini kembali ke Melbourne, apakah benar omongannya bosnya Red Bull, Pak Helmut Marko? Jadi benarkah lawannya itu sekarang hanya Ferrari? Apakah juara konstruktor berkali-kali Mercedes juga sudah tanda petik agak dipinggirkan? Sementara Melbourne juga tadi saya bilang ini flat semuanya. Ini apa yang akan terjadi dengan suhu yang tidak panas, yang kemarin banyak juga yang merasa kepanasan. Kira-kira apa Sa yang akan terjadi di Melbourne ini, Sa? Ya, sebelum kita ngomongin persaingan, ya harus diingatkan juga bahwa selama pandemi sirkuit ini dimodifikasi. Jadi untuk mengikuti perkembangan ini fotonya pembangunannya. Dan yang mengawasi adalah Michael Masi. Karena dia orang Australia, jadi dia sering ke sini, jadi melihat perkembangan, perkembangan sirkuitnya. Jadi kalau kita baca berita lokal, beberapa bulan yang lalu itu, setelah Abu Dhabi malah, itu kalau kita lihat perkembangan berita lokal, banyak fotonya Michael Masi sedang inspeksi sirkuit. Michael Masi inspeksi sirkuit. Jadi itu ya ironis di saat dia sedang di bawah tekanan, dia bertanggung jawab untuk membuat sirkuit ini lebih baik lagi, modifikasinya sesuai secara keselamatan dan lain-lain. Sehingga ini salah satu modifikasi yang dilakukan. Ini yang saya sebut tadi danaunya, danau buatan di tengah Albert Park, ya ini ada tempat golfnya juga. Sehingga ini memang benar-benar taman kota, jadi ini jalan permanen ini kalau diubah nanti ya lalu lintas yang lewat kalau hari biasa juga akan ikut belok berubah. Perubahannya apa? Tidak banyak sebenarnya. Jadi ya kalau kita lihat petanya ini perkembangan yang seharusnya 2021 ya kan dibatalkan lagi, jadi sehingga geser tahun ini. Jadi mohon maaf kalau ada tulisan 2021 di ujung. Tapi yang dirubah adalah tikungan 910. Kalau sebelumnya ada chicane itu tikungan S, itu dibuat lebih lurus. Ya. Kemudian di beberapa tempat, misalnya tikungan 1, saya ulangi ya, dari tikungan 1 di bawah. Ini tikungan 1, 2 ini ada dilebarkan sedikit sehingga mempermudah overtaking atau keluar dari pit dan lain-lain untuk keselamatan. Tikungan 3, 4 ini tempat menyalip favorit. Ini juga sedikit dilebarkan 4 meter malah. Ini mungkin membantu menyalip. Kemudian tikungan 6, 7 juga chicane-nya juga dilebarkan sedikit. Kemudian chicane 9, 10 diubah jadi lurus dan tikungan 13 ini juga salah satu tempat menyalip terakhir, mungkin kesempatan terakhir, 15 juga ada sih. 13 ini juga dibuat lebih nekuk ya, lebih nekuk sehingga memberi lebih peluang untuk menyalip. Lalu tikungan 15 kesempatan terakhir untuk kamikaze untuk nyalip, ya ini dilebarkan juga 3,5 meter. Jadi sirkuit ini dibuat untuk mempermudah action di sirkuit. Apakah ini akan berhasil, apalagi dengan konsep mobil baru 2022, ya kita lihat saja. Dan harus diingat bahwa ini street circuit. Street circuit itu berarti semulus apapun permukaan aspalnya, tidak akan semulus sirkuit permanen. Sehingga bumps, pantulan-pantulan mobil akan lebih terasa, dan mobil cenderung lebih ditinggikan sedikit, sehingga itu akan mempengaruhi performa, apalagi kalau lewat tunnel di bawah lantai mobil itu, dasar mobil itu. Siapa yang akan lebih kuat di sini, siapa yang akan lebih cepat di sini? Kalau kita ngelihat kembali ke gambar layoutnya, ini street circuit, jadi biasanya tidak ada tidak ada mesin yang dominan di sini, tidak ada downforce yang dominan di sini. Jadi mobil yang overall cepat, dia yang baik di sini. Jadi trek lurus mungkin agak tertolong sekarang karena ada lebih lurus di tikungan 910, tapi secara overall ini mobil yang overall gripnya bagus, mobil yang dominan setiap tahun biasanya yang juara di sini. Sehingga tidak seperti Barcelona Mas Dewa ya, tidak seperti Barcelona, tapi mobil yang handlingnya nyaman, aman, tidak nakal, tidak liar, itu yang biasanya kuat di sini. Nah kalau seperti itu ya kita harus melihat Ferrari. Dalam hal ini 2 lomba pertama, mobil yang paling stabil, di jedah yang banyak trek lurus dia cepat dan kuat walaupun tidak menang. Kemudian di Bahrain dia sangat kuat dan menang. 1-2 malah. Nah ini yang
membuat Leclerc dan Ferrari kembali jadi, menurut saya, jadi unggulan di Albert Park. Karena mobilnya tidak aneh-aneh, tidak punya kenakalan khusus. Mobilnya ini sesuai harapan di semua kondisi. Ya, itu tentu akan jadi tantangan buat Red Bull, karena Red Bull ini satu, memang dia unggul di trek lurus, tapi di nikung-nikungnya masih belum tentu bisa ngimbangi Ferrari. Plus masih overweight ya, mobilnya masih Red Bull sendiri mengakui mobilnya masih overweight, masih terlalu berat. Sehingga kalau di sirkuit jalanan yang lebih meliuk-liuk seperti ini mungkin akan jadi kendala, khususnya di tikungan-tikungan lambat seperti tikungan 15 tadi, tikungan 1, tikungan 3. Nah, itu yang akan jadi kendala buat Red Bull. Sehingga ini kesempatan Ferrari untuk maju, memperkuat posisi di klasemen pembalap maupun konstruktor. Kalaupun membalap, sekali lagi tahun ini saya condong mendukung Sainz, jadi siapa tahu Sainz kemenangan pertamanya di sini, siapa tahu. Nah, itu yang kita tunggu. Ya, tentu orang tanya, loh Mercedes seperti apa di sini? Saya mau pasang fotonya Russell. Mercedes seperti apa di sini masih sangat sulit untuk menjawab. Om Bobby Arifin kemarin WA, seru, aku punya feeling Mercedes akan bounce back di Melbourne. Kemungkinan itu sangat bisa terjadi karena mobil Mercedes ini kalau situasinya normal tidak porpoising ya, dia bisa turun ride height-nya, dasar lantai ke permukaan aspalnya itu normal. Ini mungkin mobil yang sangat lincah di tikungan dan lain-lain. Tapi karena dia porpoising, dia tidak stabil aerodinamikanya, sehingga mobil ini harus dinaikkan, ditinggikan ride height-nya. Dan itu membuat satu efek ground efeknya berkurang banyak, aerodinamika di atasnya juga tidak banyak membantu, sehingga ya Om Bobby sangat optimis Mercedes bisa bounce back. Saya 50-50, saya lihat sih masih agak sulit. Kalau saya membayangkan mungkin Mercedes baru akan bisa bounce back nanti di Eropa ketika ada waktu untuk benar-benar meneliti mobilnya dan mendatangkan komponen-komponen besar yang baru. Tapi kan ini tim besar ya, tim yang punya kemampuan finansial, jadi siapa tahu dia bisa membawa itu ke Melbourne. Tapi kalau saya sih saya sendiri juga tidak yakin dengan Red Bull di sini. Saya juga tidak yakin dengan Red Bull di sini. Dan kalau Ferrari-nya baik, berarti kan penggemar baru Haas ini bisa punya harapan lagi nih, Haas akan dapat poin yang baik. Saya agak pesimis dengan tim favorit saya, McLaren. Walaupun punya pembalap Australia, Daniel Ricciardo. Daniel bukan dari Melbourne ya, dia dari Perth. Tapi dia pembalap Australia. Dia sendiri sudah bilang kita mungkin butuh waktu untuk membuat McLaren bisa kembali ke depan. Kalau bisa kembali ke depan. Ngeri ya, kalau bisa kembali ke depan. Ya. Itu yang saya agak deg-degan. Jadi untuk balapan ini mungkin kita harus, penggemar Ferrari mungkin bisa lebih optimistis. Malah kalau ya saya mau bacain ini kutipannya dari Russell Mas Dewo ya. Ya, silakan. Bicara soal performanya Mercedes. Jadi Russell menegaskan problem utamanya adalah porpoising. Masih belum menemukan solusinya karena masih inkonsisten. Jadi masih sulit ditebak. Dibuat ke sini kadang lebih baik, kadang lebih buruk. Diajak ke sini kadang lebih baik, kadang lebih buruk. Jadi ada begitu banyak faktor yang berpengaruh. Ketika kita porpoising itu ada banyak faktor yang mengakibatkan. Kadang kita ganti setup dan kita pikir itu bakal membaik, tapi ternyata malah lebih buruk. Malah jadi nggak konsisten. Jadi ada kaitannya dengan stiffness mechanical, berarti suspensi, lalu lantainya itu sendiri lemes atau kaku, dan juga desain mobil secara keseluruhan. Jadi Mercedes sendiri masih bingung mencari ini akar masalahnya yang di mana. Nah, kalau itu biasanya itu problem fundamental, itu agak sulit untuk mengejar ya gitu. Ya ini yang mungkin deg-degan di Mercedes sekarang. Tapi ya tentunya kita semua berharap Mercedes bisa segera comeback supaya persaingannya kan makin seru kan. Penggemar F1 secara umum pasti ingin seru kayak gitu. Tapi ini deg-degan lah. Tapi Om Bobby Arifin optimistis katanya Mercedes bisa bounce back. Okay. Saya di WA langsung. Bicara soal tim papan tengahnya, Sa. Ini apakah sudah seperti tidak berubah, masih cendol dawet,
apakah di antara itu sudah ada yang sudah menemukan solusi untuk bisa mendekat ke papan atas gitu, Zak? Kayaknya belum, masih sulit karena ini masih flyaway race ya, masih jauh dari Eropa. Ya. Sehingga ya semua pasti ya mengoptimalkan apa yang mereka punya, memaksimalkan semua yang ada, nggak bisa berharap banyak. Tapi karena ini street circuit, ada kemungkinan kecelakaan, ada kemungkinan masalah-masalah di lintasan, ya kita nggak tahu nanti lombanya bisa berubah seperti apa. Karena kan kalau street circuit kan ada tembok-tembok itu, kalau ada kecelakaan, safety car. Ya. Safety car berpengaruh banyak di Jeddah, bikin Perez nggak bisa menang, sehingga ya ada, siapa tahu ada faktor-faktor. Tiap tahun kan di Formula One pasti ada balapan aneh kan, so. Ya. Pasti ada balapan aneh. Tahun lalu yang menang tiba-tiba Alpine, tahun sebelumnya yang menang Gasly. Jadi setiap tahun pasti ada balapan-balapan aneh yang muncul juara tak terduga. Jadi seperti apapun prediksi dan analisa peta kekuatan, faktor X-nya kita nggak pernah tahu. Itu yang kita tunggu. Ya, tapi sejauh ini sih Ferrari seharusnya dominan malah mungkin di Albert Park. Kalau Red Bull tidak bisa mengganggu lagi dan kalau Mercedes tidak bisa segera bounce back. Ya, jadi nanti coba saya WA Red Bull karena tadi Asa bilang Red Bull ini masih overweight, jadi masalah beban. Coba deh sapinya satu aja yang ikut, nggak usah dua, kalau dua kan berat itu. Satu aja, samping kanan atau kiri ini pasang gitu. Nah, jadi kalau Asa bilang ini Ferrari bisa dominan, optimis dong Haas, Alfa Romeo. Iya, karena sekarang keterkaitan ya. Ketika Ferrari bagus, Haas sama Alfa Romeo bagus, ya. Itu luar biasa juga. Yang jelas Haas konsisten sudah, kita akan menunggu kapan Mick Schumacher bisa cetak poin, karena itu akan jadi poin pertamanya dia, siapa tahu di sini. Kemudian Bottas sayang nggak dapat poin kemarin nggak dapat poin di Jeddah, tapi dapat poin di Bahrain. Karena mobil Alfa Romeo itu katanya yang paling dekat dengan weight limit, yang paling ringan di F1 sekarang itu mobilnya Alfa Romeo. Sehingga di sirkuit seperti ini seharusnya memberi kesempatan untuk lebih bersuara. Haas, kita tunggu seperti apa ya, kita tunggu ya. Saya sih berharap Mick Schumacher segera pecah telur gitu aja, supaya kita lihat Mick Schumacher ini bebannya luar biasa sekarang, Mas Jo, ya. Maksudnya dengan datangnya Kevin Magnussen ini, dia kayak terbebani, dan saya yakin kecelakaan di Jeddah itu adalah overdriving. Jadi karena dia ada beban tekanan dari rekan setim yang lebih valid. Lebih valid, ya. Ya, semoga terinspirasi dari Alex Espargaro ya, bagaimana membangun Aprilia. Kan sampai saya tonton tadi malam, karena Aprilia loh ini. Kemenangan pertama sudah kayak juara dunia loh. Jangan salah loh, ini kita membayangkan emosinya Haas dapat poin itu kan, Mick dapat poin, ya seperti itu yang dirasakan gitu kan saya. Ingat dulu Mark Webber dapat poin pertama naik Minardi di Albert Park, meskipun dia finish nomor 5, naik podium, dinaikkan ke podium. tapi disuruh bawa tiker ya. Seperti itu ya, ya penghargaan semacam itu ya untuk marketingnya Formula One gitu ya. Betul, sehingga ya kalau Mick Schumacher bisa dapat poin ya sesuatu yang spektakuler. Apalagi sekarang kan yang dapat poin kan banyak, Mas Jo. Dulu kan hanya 6 atau 8 yang dapat poin, sekarang kan 10. Jadi harusnya bisa lah dapat poin. Guan Yu Zhou aja hampir dapat, Guan Yu aja hampir dapat poin di Jeddah. Ya. Ini yang kita tunggu. Saya jadi sekali lagi bahwa Ferrari dominan, Mercedes semoga kembali, kemudian Honda juga, pemakai Honda juga istilah asal tadi Honda Mas Ewo, Red Bull Powertrain namanya. Oh ya, nah Honda nggak resmi ya. Ya, sudah tidak resmi tadi juga ternyata juga masih bisa melawan. Kita lihat nanti bagaimana di sana. Kemudian masih ada mesin lain dari Prancis juga, nanti kita lihat bagaimana. Nah, sebenarnya kalau strategi perangnya di Albert Park ini kan biasanya orang bermain dengan berapa pit stop ya saya. Dan kadang-kadang kan kita juga ya tadi Asa bilang ada ekstrim, dan kalau kita sebagai event manager kan butuh saatnya ada keajaiban hujan atau tadi safety car, karena safety car di sana juga sulit kan, karena itu taman kan. Taman. Mereka nggak punya leluasa. Kalau hujan kayaknya enggak Mas Yo, karena ini cuacanya harusnya suhunya agak dingin-dingin gitu ya. Sejuk ya, sejuk, enak. Ya.
25 kayak gitu-gitu. Ya, ya. Biasanya sih lebih sering terang, pernah hujan saya kira, tapi seingat saya itu cuacanya selalu enak di situ. Ya. Jadi saya kira hujan bukan kendala. Safety car ya, yang kendala ya. Saya kira kalau melihat jeda kemarin kan rata-rata sudah bisa 1 stop. Saya kira nggak akan banyak berubah di Melbourne, di Albert Park. Kayaknya nanti enaknya sekarang Mas Jawa di F1, di Formula One sendiri, formula1.com atau sosial media F1, itu nanti sebelum lomba dia akan ngeluarin analisis kira-kira pit stopnya berapa kali dan pit stop di lap keberapa. Jadi sekarang semua beban analisa dan lain-lain itu sudah dikasih tahu semua sama F1. Itu yang luar biasa. Kalau dulu kan harus kira-kira kita harus menghitung ketika latihan dia mobil yang bensinnya penuh atau kira-kira penuh, ini siapa yang cepat. Sekarang nggak perlu, nanti F1 yang akan bikin analisis sendiri. Jadi tim-tim ini sudah benar-benar nggak bisa sembunyi sekarang. Ya, kalau untuk Aston Martin, ini kan juga Vettel apakah pasti akan bisa turun di balapan ini, ya, Vettel akan turun, sudah negatif, dia akan turun. Performanya seperti apa? Apakah ada efek dari COVID? Kita nggak tahu. Saya sendiri dulu ada 3 bulan linu-linu, sehingga tiap orang beda-beda efeknya. Saya nggak ada gejala, tapi linu-linu 3 bulan. Apakah itu berpengaruh ke Vettel, mengingat dia termasuk yang usianya paling uzur di F1 sekarang. Kemudian yang paling utama ya pasti performa mobil Aston Martin kan. Mobil ini nggak perform dan terancam jadi juru kunci tahun ini. Itu yang jadi kita lihat kalau Vettel tidak bisa membawa mobil ini ke depan ya tahun ini tahun yang madesu untuk Aston Martin saya kira. Mobil itu satu overweight, saking overweightnya sampai beberapa komponennya nggak dicat untuk hemat berat. Itu udah pertanda kurang baik di Aston Martin. Untung mobilnya cakep gitu. Ya. Kemudian juga kalau untuk Williams apakah masih sama kondisinya, karena ini juga tim ini kan juga dalam kondisi yang tidak sekaya tim-tim lain, tapi kan dibanding Haas ini kan karena pakai Ferrari aja jadi agak diuntungkan. Sementara Williams ini kan mobil juga cakep kan, juga kita lihat mobilnya juga cakep, pembalap juga oke gitu kan. Kalau saya lihat sih seandainya Williams tidak perform, beban dia tidak sebesar Aston Martin itu aja. Karena dia tidak gembar-gembor, dia berkali-kali juru kunci belakangan atau papan bawah terus, sehingga kalau Williams dapat poin itu seperti kemenangan dan tidak ada beban untuk melejit ke tengah, dia bisa naik 2 peringkat aja udah luar biasa. Ya tidak seperti Aston Martin. Dan kalau kita lihat mobilnya Williams yang paling mirip dengan Mercedes ya. Jadi kalau Mercedes bisa menemukan cara, ya harusnya Williams bisa meniru. Begitu. Itu yang kita tunggu. Ya. Ini papan tengah, papan bawah saya kita harus masih menunggu 2-3 lomba lagi untuk benar-benar menilai siapa yang parah dan siapa yang tidak. Khususnya nanti di Barcelona, karena setelah Barcelona itu sebenarnya sudah bisa rapotan, itu sudah bisa kelihatan siapa yang benar-benar kuat, siapa yang benar-benar lemah. Ya. Nah, mungkin dari pergantian regulasi yang sangat dahsyat ini kan AlphaTauri juga merasakan saat dulu tahun lalu kan awal-awal balapan selalu poin, selalu kompetitif, ini kan melempem juga gitu kan saya. Ya, tapi lebih karena ketahanan kan Mas Jawa. Secara potensi ada, mungkin tidak sespektakuler tahun lalu, atau potensinya ada tapi masih belum ditemukan, masih belum menemukan setelan yang pas. Tapi tim ini saya kira satu juga tidak terbebani juga terlalu besar. Kalau kita bisa ke depan juga nggak apa-apa. Kalau nggak kita kan adiknya Red Bull, tidak harus bagus-bagus amat. Yang bebannya kan di Gasly-nya ya. Karena kalau kan sudah mulai ada omongan sekarang Gasly harus mulai mikirkan plan B. Kalau dia tidak bisa naik ke Red Bull, kamu harus cari tempat di tempat lain. Nah, tempat lain ini sudah mulai penuh. Ferrari ini penuh karena Sainz katanya akan perpanjangan. Kemudian Mercedes rasanya juga penuh, minimal 2 tahun ke depan. Kemudian mau kemana lagi habis itu? Kan ke McLaren belum tentu ada ruang. Mau ke Aston Martin malah di belakang sekarang. Nah ini yang lebih beban adalah Gasly, bukan AlphaTauri-nya. AlphaTauri-nya akan eksis apapun yang terjadi karena ini adiknya Red Bull gitu. Tinggal pembalapnya sekarang mau kemana. Ya, apalagi juga ada tekan kontrak merchandise-nya Formula One sekarang juga dari dia. Kan ini juga lumayan pendapatan yang sangat besar sekali kan saya. Ya. Tadi kita sampaikan Asa, tim mana yang naik turun, pembalap yang juga tanda petik terancam. Kemudian juga kita lihat rasanya Alpine juga menurut Asa kan juga sudah ke arah yang benar juga kan saya kalau kemarin di Jeddah seperti itu saya.
Tinggal ketahanannya aja itu, tinggal ketahanan aja. Ya. Dan soal pembalap kan nggak ada tanda tanya, ada Alonso di situ, ada Alonso dan ada Ocon, sehingga mobilnya tidak bisa sembunyi, sehingga itu yang akan jadi andalan. Tapi sekali lagi papan tengah paling ngeri ngomongin papan tengah Mas Jo, karena kan kita nggak tahu benar. Saya aja nggak berani ngomong siapa yang lebih kuat di mana karena patternnya belum ada. Nah, saya butuh lihat grafis sinus kosinusnya lebih panjang sebelum bisa menilai lebih banyak. Saya kira semua pengamat juga seperti itu, perlu melihat trennya seperti apa, patternnya seperti apa. Ya, Evan Mania, jadi salah satu regulasi keuntungannya adalah sekarang ini semua tim bisa mendekatkan tim, tidak seperti dulu yang kasta atas paling meninggalkan jauh, kemudian yang bawah sudah tertinggal jauh. Sekarang ini kan kita asal sampai membuat istilah cendol dawet gitu kan. Jadi itu karena regulasi yang begitu dahsyat. Tapi kenapa VIA kalah pinter dengan Jasa Marga gitu. Saya juga jujur kemarin baru saja dari Jawa Tengah, saya naik mobil sendiri. Dulu sebelum mobil saya 1.500 cc. Karena saya merasa di tol ini sudah ngos-ngosan 1.500 cc, saya ganti yang 2.400 cc gitu kan. Tapi sekarang dengan teknologi kamera, semuanya jadi sopan. 100 km per jam, maksimal 120, nggak ada yang biayaan seperti dulu. Yang powernya gede, powernya CityCar, ya udah semuanya gerombol kayak cendol dawet di tol karena takut kamera. Kenapa Formula One sampai merubah regulasi, menghabiskan duit bermahal-mahal, bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tidak belajar, udah pasangin kamera aja, yang ngebut hilang gitu aja kan. Loh, masalahnya di F1 dipasangin kamera malah balapan Mas Jo. Malah pada pamer iklan ya kan, built-in ya. Asa, ini untuk prediksi besok untuk Melbourne, berani nggak? 1, 2, 3 siapa Asa? Tim aja deh, tim yang dominan siapa? 3 tim dominan. Tidak harus benar ya? Ya harus benar. Kan kalau puasa-puasa nggak boleh menyalahkan orang. Saya pengen lihat Sainz juara. Sainz ya? Saya pengen lihat Sainz juara. Oke. Supaya ada yang baru lagi kan, balapan pertama Leclerc, balapan kedua Verstappen, balapan ketiga kalau Ferrari ya Sainz. Jadi 3 lomba, 3 pemenang yang berbeda. Itu kan sesuatu yang baik buat F1. Karena kalau enggak nanti Leclerc, ya bukan saya anti Ferrari ya, tapi saya kan suka lihat persaingan. Ini selisih poinnya Leclerc, Ferrari dengan yang lain dibandingkan dengan tahun lalu Red Bull, itu jauhan sekarang sudah 2 lomba. Sehingga ya perlu agak nempel dikit dulu lah. Jangan sampai nanti, takutnya nanti 15 lomba Ferrari udah ngunci gelar konstruktor, wah selesai malah. Seperti itu. Bukan berarti nggak ingin Ferrari juara konstruktor, luar biasa. Mereka terakhir kali juara kan saat belum ada iPhone kan, kayak gitu kan. Tapi demi kebahagiaan penonton, demi keuntungan F1, kita ingin melihat persaingan yang seru. Mungkin tidak harus sampai akhir musim seperti tahun lalu, sampai lap terakhir seperti tahun lalu, tapi sesuatu yang seru yang selalu memberikan cerita. Dan kalau seperti saya yang ada darah jurnalisnya kan pengen ada cerita, ceritanya akan sangat bagus kalau itu ada juara baru. Ya dalam hal ini yang paling punya potensi jadi juara baru adalah Sainz atau Russell. Ya. Baik, kalau Asa ke Ferrari, saya lebih menjagokan Red Bull. Saya yakin Red Bull akan berjaya di Albert Park. Karena apa? Karena masih sudah membuatkan layout yang sesuai dengan Red Bull. Jadi nanti kalau Red Bull masih lagi. Sampai nanti kalau ada yang negara nggak suka, wah ini neomasi nih, kita serang aja ini. Baik, Evan Mania, rasanya waktunya sudah tidak terasa, kita banyak ngomong tentang Melbourne karena siapa tahu kalau ada rezeki kita bisa ke sana, karena yang jelas di sana juga ada penerbangan Air Asia. Nanti kita bareng-bareng bawa sangu dari darat untuk dimakan di pesawat. Yang penting kita bisa nonton lagi di Melbourne, karena ini memang Asa tadi bilang banyak merchandise lama-lama di sini dan harganya sudah masih kompetitif gitu. Asa, terima kasih. Untuk jalan-jalan bersama keluarga, untuk nikmati kota, untuk belanja merchandise ya, bukan belanja yang aneh-aneh. Belanja merchandise F1, untuk ketemu pembalap, untuk menikmati suasana yang sangat hype. Melbourne tidak ada, menurut saya sulit mencari saingannya. Termasuk untuk wartawan karena pedoknya kayak taman kota pesta gitu. Ya. Jadi mau minta Asa ngantar ke Park Up, apa bacanya bener ya? Park Up atau apa ya? Park Up ya. Ya, kita punya kebiasaan teman-teman. Jadi saya Mas Dewo keluar dari hotel, jalan kaki mau ke tram itu kan, naik tram ke sirkuitnya karena nggak perlu kendaraan. Jalan kaki itu melewati kedai kopi namanya Perk Up. Kopi take away, bukan untuk duduk. Jadi beli kopi lalu jalan kaki ke tram lalu ke sirkuit. Itu setiap pagi kita kayak gitu.
Jangan salah loh, ada yang nggak yang mau duduk di itu sebentar, kenapa? Nyoba sushi katanya, ternyata enak. Oh ya, di sebelahnya ada restoran sushi ya. Baik Evan Mania, kita jangan terlalu banyak ngomongin makanan, nanti kita batal. Ya. Yang jelas selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita memberi keberkahan untuk kita semua. Asa, terima kasih. Terima kasih, dan balapannya siang Mas Dewo, balapannya siang minggu depan. Oh ya, jadi ngabuburit ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa nih balapannya siang ngabuburit. Kalau tadi malam kita nunggu sahur nonton MotoGP, besok ini adalah ngabuburit. Sekali lagi terima kasih Asa, jaga kesehatan teman-teman di belakang Asa. Jaga kesehatan, Evan Mania, jaga kesehatan, kita bisa jumpa lagi. Terima kasih, salam.